Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Victor Eris Liberanan Balawala dengan NIM 232409, kelas C, mata kuliah Deep Learning, dengan dosen pengampu Ibu Indo Intan. Kali ini saya akan menjelaskan tugas codingan Neural Network Backward Propagation. Jadi sebelum itu teman-teman, apa itu pengertian back propagation? Di sini pengertian back propagation adalah algoritma yang digunakan untuk proses perambatan input, bobot, bias, dan learning rate menuju output, kemudian melakukan umpan balik untuk pencarian gradient descent atau koreksi error dari proses forward. Nah, jadi teman-teman sekalian yang ingin cari referensi ataupun tutorial mengenai mata kuliah deep learning, machine learning, ataupun mata kuliah yang berkaitan dengan teknik informatika, silakan dibuka YouTube dengan pencarian nama pencarian Indo Intan Channel. Di situ berbagai referensi, tutorial semua yang bermanfaat semua. Di situ kalian bisa menemukan langkah-langkah mata kuliah kayak seperti deep learning, machine learning, pengenalan pola, semua ada di dalamnya. Dengan di situ saya juga banyak belajar mengenai langkah-langkah tutorial yang sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Intan atas eh, channel yang Ibu sudah buat, bermanfaat bagi semua kalangan. Oke, baik. Jadi saya lanjut di codingan backpropagation ataupun backward propagationnya. Sebelum itu kita melakukan dulu langkah-langkahnya. Ada 9 langkah-langkah untuk melakukan training algoritma backpropagation multilayer perception. Di sini saya menggunakan fungsi logika SOR yang tertera juga di video ibu, langkah-langkah tutorial semua. Saya menggunakan fungsi logika SOR. Adapun fungsi-fungsi logika lain itu ada gerbang logika AND, ada gerbang logika OR, gerbang logika NAND, gerbang logika NOR, dan gerbang logika XNOR atau exclusive NOR. Kali ini saya menjelaskan dulu apa itu gerbang logika SOR, exclusive OR. Ya, ya. Jadi gerbang logika SOR adalah salah satu gerbang logika dalam elektronika dan komputer yang menghasilkan nilai true satu jika kedua input berbeda dan menghasilkan false dengan nilai nol jika kedua input sama. Jadi penjelasan sederhananya itu inputnya berbeda hasil satu. Kalau input sama hasilnya nol. Begitu teman-teman. Jadi lanjut, langkah-langkahnya menentukan kebutuhan library, menentukan data input dan data target, menuliskan data array karena semua nilai dioperasikan menggunakan array. Tiga, menginisialisasi parameter. Ada jumlah input layer, jumlah hidden layer, jumlah output layer, W1, W2, B1, B2. 4. Menentukan fungsi aktivasi atau sigmoid. 5. Melakukan proses training, menyimpan loss story, train ACC story, test ACC story. Yang keenam, training forward melalui output set 1, A1, A2, Ypred, loss dengan output set 1, A1, set 2, Ypred, dan loss. Nilai prediksi, nilai akurasi, dan syarat input stop dan nilai loss. Yang ketujuh, training back propagation dengan mencari derivative output dan hidden layer. Dan mengupdate nilai W2, B2, W1, dan B1. Ke-8, proses testing. Menghitung nilai prediksi, mengevaluasi menggunakan perhitungan akurasi untuk klasifikasi, memvisualisasikan gambar dalam bentuk grafik. Adapun tiga di sini bagiannya, yaitu ada pertama training loss, yang kedua perbandingan training, testing, yang ketiga perbandingan input atau akurasi.
Jadi yang pertama kita mengimpor kebutuhan library. Di sini kita menggunakan NumPy as NP. NP itu NumPy ya teman-teman. Nah, yang di sini juga kita mengimpor library matplotlib pyplot as plt. Ini plt ini pyplot. Jadi eh, yang kedua kita eh kita yang pertama dulu ini library Pythonnya untuk operasi matematika, array, matriks, perhitungan neural network. Jadi yang kedua itu kita mendefinisikan data input dan target. Ini X dan Y. Variabel X-nya itu ini variabel X itu data input berisi kombinasi sort. Misalnya ukuran datanya 42, artinya hasil outputnya. Misalnya kita shift enter dulu, tidak error. Terus kita shift enter, ini hasil outputnya. Jadi size X ini 4 baris data, 2 fitur atau input. Adapun target outputnya yang ini 0110. Ini Y. Ini adalah target atau label yang ingin dipelajari jaringan dengan ukuran 41. Size atau ukuran Y-nya 41, artinya 4 data, 1 output. Adapun shape-nya itu artinya menampilkan ukuran matriks atau array. Contoh misalnya ini size 42 itu berarti 4 baris 2 kolom. Yang ketiga ini inisialisasi parameter atau weight bias. NP random seed 42 ini digunakan agar random selalu sama setiap program dijalankan. Angka 42 itu hanya angka acak biasa. Kemudian kita input size, misalnya ini 2, artinya jumlah neuron input sama dengan 2 karena solve punya 2 input. Hidden size 4, artinya jumlah neuron hidden layernya 4. Output size-nya 1, artinya jumlah neuron outputnya 1. Weight dan bias, weight-nya itu W1, weight 1, W2, biasnya ada B1, B2. Weight adalah bobot yang menghubungkan neuron. Bias itu nilai tambahan agar model lebih fleksibel belajar. Misalnya ini penjelasan W1 dan W2. W1 shape ini hasil outputnya 24, artinya 2 neuron input, 4 neuron hidden. W2 shape 4, 1, artinya 4 neuron hidden dan 1 neuron output. Yang kelima, fungsi aktivasi. Dengan codingan Pythonnya def sigmoid dengan variabel x, artinya fungsi ini sigmoid ini fungsi aktivasinya untuk mengubah nilai menjadi 0 sampai 1. Sigmoid derivatif dengan Pythonnya ini device sigmoid derivatif dengan variabel x digunakan saat backpropagation untuk menghitung gradien atau turunan. Adapun learning rate atau proses training model dengan LR 0,1. Learning rate itu sama dengan juga kecepatan belajar model. Terlalu besar itu tidak stabil, terlalu kecil itu lambat belajar. Yang ketujuh itu epoch. Epoch itu
jumlah pengulangan training, artinya model belajar berkali-kali dari data. Kita run dulu apakah hasilnya, hasil outputnya aktif error atau tidak. Mulai dari yang pertama dulu ya. Maaf, saya lupa running tadi. Apa misalnya ya, yang pertama ini kita shift enter, oke, aman. Yang kedua shift enter, oke. Yang ketiga shift enter, oke, dengan outputnya size X dan Y. Yang ketiga A, oke. Yang ini oke, ini oke, ini oke. Dan kita lanjut forward propagation. Ini proses maju dengan Pythonnya z1 sama dengan p dot dalam kurung x w1 tambah bias 1 a1 sama dengan sigmoid dari z1. Artinya input dikalikan weight dan ditambah bias. np dot nya itu fungsinya perkalian matriks z1 output sementara sebelum aktivasi, a1 hasil aktivasi dan layar, z2 perhitungan menuju output, ypred itu prediksi model, loss function dengan hasil mengukur seberapa besar error model. Adapun akurasi ini np min dalam kurung y kelas sama dengan y, yaitu mengukur ketepatan prediksi yang back propagation inti neural network. Proses memperbaiki weight dengan d output ini gradient error output, d hidden ini, d output ini dengan maaf, ini dulu back propagation itu inti neural network. D outputnya itu gradient error output, d hidden gradient error hidden layer. Yang berikut update parameter weight bias. Di sini ada W2, B1, B2, B1, W2, W1, bias 2, bias 1 dengan rumus-rumus di sini. Dengan tujuan memperbaiki weight agar prediksi semakin benar. Yang berikut hasilnya ini, misalnya kita semua sudah saya sudah mengetik semua, jadi kita shift enter, hasilnya ini outputnya stop di EVOS 6123, loss 0,009999, artinya training dihentikan karena loss sudah kecil. Yang berikut ini sudah tadi C1 set dengan hasilnya ini 4,4. Output probabilitas testing. Yang kelima testing prediksi model. Ini semua rumusnya, adapun hasilnya ini outputnya menjelaskan misalnya ini output shift enter dulu, oke. Akurasi 100%. Dengan akurasi 100%. Output klasifikasi ada 0, 1, 1, 0. Ini hasil prediksi model dan sama dengan target. Berarti model berhasil belajar XOR executive OR dengan akurasi 100%. Artinya semua data berhasil diprediksi benar. Yang berikut
grafik training loss. Ini grafik menunjukkan error menurun. Semakin menurun, semakin turun model belajar, semakin turun model, semakin belajar dengan baik. Maksudnya ini error menurun, semakin turun itu model semakin belajar dengan baik. Nah, mulai dari 0, lossnya 0, ini di atas 0,25 dengan epochnya itu 6.000 lebih, dengan grafik akurasi menunjukkan hingga mendekati 1 atau 100%. Ini adapun ini maaf, ini saya lupa jelaskan, ini PLT figure, ini adapun ini rumus coding-codingannya untuk output ataupun menghasilkan sebuah grafik training loss. Kita menambahkan ini misalnya PLT plot, ini story, detailnya judul training loss source, X labelnya X, efforts, label Y, grid, dan show. Jangan lupa tanda-tanda titik, koma, ataupun huruf itu penting ya teman-teman, karena biasa di sistem ini saya menggunakan Jupyter Notebook ini juga biasa ada kesalahan sedikit pun itu bisa error fatal dan terganggu. Nah, kemudian adapun ini grafik klasi klasifikasi grafik training akurasi dan testing akurasi. Grafik ini foto figure, foto training accessory story yang pada yang di atas tadi ada training accessory, test accessory story dengan label training akurasi, label testing akurasi dengan judul efforts terhadap akurasi. Menampilkan hasilnya, shift enter, apakah error? Tidak. Lupa aja saya shift enter, apakah error atau tidak juga. Coba shift enter. Oke, aman. Jadi ini grafik EPOS terhadap akurasi titik kelas 0, menampilkan titik kelas 0 dan titik kelas 1. Ini visualisasi hasil klasifikasi SOR, gerbang logika SOR ataupun exclusive OR. Jadi teman-teman, yang biru ini training akurasi, yang kuning orange ini testing akurasi. Grafik ini grafiknya, oh ini maaf, grafik kelas SOR ini oke, ini coba shift enter dulu, error tidak. Oh tidak, aman. Dengan menggunakan rumus-rumus codingan ini, buat video for in range if else dengan ini, dengan detail klasifikasi outside, input 1, input 2, legend grid show. Oke, input, oh tunggu saat, maaf, ini saya seperti itu. Coba shift enter. Oke, jadi kesimpulan ini, program ini berhasil mengimplementasikan metode backpropagation pada jaringan subtiruan neural network untuk menyelesaikan kasus logika SOR. Model dilatih menggunakan fungsi attribute simoid dan optimasi baik melalui proses forward propagation dan back propagation. Hasil training menunjukkan akurasi mencapai 100% dengan loss yang sangat kecil sehingga model mampu mengenali pola SOR dengan baik. Oke teman-teman, sekian dari hasil tugas yang saya presentasikan hari ini kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun pengetikan atau misalnya terlalu cepat bicara, pembicaraan saya atau kesan-kesan saya yang saya lakukan, saya minta maaf. Eh, ini juga menjadi koreksi agar saya juga eh,
kedepannya bisa memprestasikan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas, selamat belajar. Oke, terima kasih.